Ya teman-teman, jadi LOA itu manifestasi agar LOA, Law of Attraction, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di mindset kita, di hati kita, itu bisa terwujud, bisa diaminkan oleh semesta, oleh malaikat dan dikabulkan oleh Allah. Itu ada 3 cara metodenya ya. Yang pertama adalah scripting alias menulis. Ya, pertanyaannya, gimana Mbak caranya menulis? Apakah harus kayak metode Tesla 369? Itu bebas ya teman-teman. Kalau teman-teman memang suka menulis, bisa mengalirkan energi dari pena ke tulisan itu, it's okay. Tetapi ketika metode 369 itu membuat teman-teman stres, akhirnya malah bikin, aduh aku kok lupa ya, jadinya vibrasi kita itu malah turun. Atau dengan 369 itu teman-teman jadinya malah hatinya kemurungsung, kok aku udah nulis banyak nggak dikabul-kabulkan sama Allah. Maka teman-teman bisa memakai scripting sesuka hati teman-teman. Kalau saya ya kadang cukup 1 kali, habis itu nanti saya ulang lagi ketika saya down, atau saya ulang lagi 3 hari kemudian atau 7 hari kemudian. Itu bebas, terserah, yang senyaman mungkin. Berikan energi saat menulis tuh bener-bener energi penuh keyakinan. Jadi antara tulisan, antara pikiran dan hati itu selaras teman-teman. Ya, jadi itu metode scriptingnya. Jadi kapan Mbak mulai scripting? Ya hari ini bisa teman-teman. Hari ini ambil buku khusus, siapkan buku khusus mungkin yang lucu atau yang bagus, yang nanti akhirnya bisa kita kenang, kita buka lagi. Masya Allah, ternyata scripting doaku yang tahun 2024 udah Allah kabulkan nih di tahun 2025 bulan sekian. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi scripting sebagai jejak kebersyukuran, jejak bahwa doa teman-teman tuh dikabulkan sama Allah, dan selalu yakin ya. Yang kedua, untuk memanifestasi LOA itu agar terjadi adalah dengan metode visualisasi. Ya, teman-teman sudah mengerjakan tugas mengeprint apa yang menjadi impiannya ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih saya suruh ngeprint? Agar tergambar jelas gitu ya. Misalkan saya ingin umroh Ramadan 2025 dengan keluarga saya di Hotel Pelataran Mekah. Jadi saya ngeprint hotel yang view-nya Ka'bah gitu ya. Atau saya ingin mobil yang berwarna merah, mereknya mungkin juga, atau yang ada sunroofnya kayak Alphard, Velfire dan lain sebagainya. Itu bebas agar teman-teman tuh bener-bener saat ngeprint itu mindful gitu ya, sadar. Dan ketika menempelkan di buku atau mau ditempel di tembok, itu teman-teman makin yakin gitu ya, tergambar jelas apa yang menjadi impian teman-teman. Atau rumah ya, seperti yang teman-teman gambarkan, rumah yang 2 lantai, ada kamar sekian-sekian, atau ingin memiliki pintu kos-kosan 10, atau ingin punya pesantren selebar 1 hektar dan sebagainya. Itu bebas teman-teman ya, bebas sesuai dengan doanya teman-teman. Dengan mengeprint itu teman-teman sudah melakukan visualisasi tahap awal. Nah kemudian saat berdoa teman-teman itu mudah gitu ya, mudah tergambar di otak kita itu, apalagi saat merem ya, saat memejamkan mata itu seakan-akan kita seperti membuat film. Kita merasakan mungkin ya, saat kita memiliki rumah impian kita, mungkin ya kita merasakan senangnya, ada suami yang menemani kita makan kopi, mungkin ya minum kopi, lihat anak-anak yang bercanda tawa, belajar murojaah bersama di ruang idaman yang sudah teman-teman gambarkan, udah teman-teman filmkan di pikiran teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kapan waktu visualisasi yang paling bagus? Waktu visualisasi yang paling bagus itu saat gelombang otak kita rileks, yaitu gelombang theta. Kapan itu? Yang pertama sebelum tidur, saat ngantuk-ngantuknya. Yang kedua adalah saat bangun tidur atau waktu tahajud itu. Itu kenapa sih doa saat tahajud itu mudah sekali Allah kabulkan? Karena yang pertama ya Allah turun ke langit dunia. Yang kedua ya tadi itu relate banget dengan ilmiah ya, ilmu yang Allah berikan gitu ya, di ilmu kedokteran, bahwa gelombang otak saat tidur itu di gelombang theta, di mana itu sangat rileks. Rahat rileks itu kadang kita ngantuk-ngantuk itu ya, ngantuk-ngantuk itu tanda rileks teman-teman. Artinya kita antara sadar nggak sadar, dan bahwa otak yang tidak sadar atau alam bawah sadar, unconscious mind, itu lebih menyerap semuanya. Itu ada 98%, dan ketika kondisi kita rileks seperti itu benar-benar visualisasi itu akan masuk dan mudah menjadi nyata.
karena kita nggak stres memikirkannya. Jadi visualisasi ini harus kapan? Kalau scripting tadi mungkin teman-teman menjeda karena lelah, kalau visualisasi ini lakukan setiap hari teman-teman. Gampang saja, mau tidur teman-teman setelah berdoa baca Al-Mulk, saat ngantuk langsung bayangkan, ya Allah nikmat sekali ya tawaf bersama anak-anak di tahun 2025 saat Ramadan dan lain sebagainya, bebas ya. Dan saat tahajud, saat selesai sholat, saat mengaji, teman-teman sempatkan dengan mengangkat tangan, berdoa mesra sama Allah, dan bayangkan apa doa yang ingin teman-teman dikabulkan sama Allah, visualisasikan dan sesuaikan dengan scripting yang teman-teman tulis. Oke, bungkus. Yang ketiga adalah afirmasi teman-teman ya. Sebenarnya ilmu LOA itu benar-benar selaras dengan pengertian iman, di mana pengertian iman itu dinyatakan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan dibenarkan dengan tingkah laku ya. Jadi LOA pun manifestasinya itu ada 3 itu teman-teman. Pertama menulis gitu ya. Menulis itu benar-benar untuk mengalirkan energi kita, buat jejak kebersyukuran juga gitu ya, buat bukti gitu ya. Kemudian menulis itu juga untuk men-setting goal. Kita tuh harus jelas gitu ya, apa yang mau kita tuju. Jangan sampai hanya mengalir aja, karena ya kayak kita naik Gojek itu pasti ditanyain mau kemana, pilihannya itu kan pasti ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuan pasti akan bingung, hidup itu akan mengalir dan cuma gitu-gitu aja gitu ya. Jadi teman-teman harus punya goalnya apa. Yang kedua, teman-teman harus visualisasikan untuk menguatkan, mengimajinasikan, membuat film. Teman-teman jadi sutradaranya film teman-teman sendiri, tapi dengan meminta pada Allah yang Maha Mengabulkan, yang memiliki semesta ini. Yang ketiga yang saat ini adalah pengucapan atau afirmasi. Jadi teman-teman, kapan waktu afirmasi itu? Waktu afirmasi adalah paling enak juga pagi hari dan malam hari. Malam hari afirmasi utama adalah kebersyukuran. Pagi hari meyakinkan diri lagi bahwa hari ini saya siap gitu ya. Jadi gini, malam hari teman-teman lihat kaca, mungkin habis wudhu, gosok gigi, habis itu langsung pergi ke depan kaca. Ya Allah, terima kasih hari ini masih Engkau kasih nafas, masih bisa hidup dengan nyaman, masih bisa makan, anggota gerak saya masih bisa berjalan, menulis dengan enak, keluarga saya, suami saya, anak-anak saya sehat dan lain sebagainya. Teman-teman ucapkan syukur nikmat yang Allah hari itu kasih. Dan pasti Allah itu mengasihi teman-teman. Seberapa rumit pun masalah teman-teman, pasti Allah itu masih mengasihi nikmat. Minimal nafas teman-teman yang tidak perlu oksigen, ya kan? Nah itu beri rasa syukur, terima kasih ya Allah, benar-benar mengucapkan gitu ya. Kemudian teman-teman memaafkan, ya Allah saya memaafkan diri saya sendiri ya Allah. Saya memaafkan saudara-saudara, atau sebutkan mungkin teman-temannya yang toksik, atau keluarga, atau siapapun yang pernah menyakiti kita, maafkan mereka. Jadi energi maaf itu luar biasa ya, dan itu ucapkan sebagai penegasan afirmasi. Yang kedua afirmasinya adalah saat bangun tidur teman-teman. Jadi saat mau tahajud, wudhu, gosok gigi, mau sholat ke kaca dulu. Ya Allah terima kasih aku udah bangun hari ini. Ya Allah terima kasih, alhamdulillah aku yakin atas izinmu aku berangkat umrah bersama keluarga tahun 2025. Aku yakin aku bisa, hari ini aku akan mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Hari ini keajaiban itu datang bertubi-tubi. Hari ini aku full bahagia ya Allah. Hari ini aku full menikmati segala nikmat-nikmat yang kau berikan. Nah itu namanya afirmasi ya teman-teman. Mengucapkan dengan sangat yakin, seyakin-yakinnya. Sesuaikan dengan apa yang teman-teman tulis di scripting, sesuaikan dengan visualisasi apa yang teman-teman bayangkan. Insya Allah sebentar lagi teman-teman, sebentar lagi keajaiban itu akan datang menghadiri teman-teman. Dan ini sebagai latihan teman-teman, ini sebagai latihan kita ngobrol sama Allah dari hal sekecil apapun. Bahkan katanya Nabi, kita meminta gula aja ngobrol sama Allah, diajarin seperti itu. Bisa jadi kita belum dikasih rezeki yang melimpah karena kita meremehkan rezeki-rezeki yang kecil, yang bisa jadi teman-teman berpikir ini hanya kebetulan saja, ini ya biasa aja karena aku beli gitu ya. Lupa kalau semua itu atas izinnya Allah, seperti itu.